Film ini berjudul Shadowless Swords yang dirilis pada tahun 2005 silam. Film ini bercerita tentang kerajaan Balhae di Korea yang terjatuh dalam kekuasaan kerajaan Georan. Rakyat dan keluarga kerajaan Balhae berjuang untuk mengembalikan tanah air mereka. Georan mengirimkan tentara khususnya yang bernama Killer Blade untuk menghabisi semua keturunan Raja Balhae. Satu-satunya anggota kerajaan yang masih hidup adalah Pangeran Jeonghyun yang sudah berada dalam pengasingan selama 14 tahun. Jenderal kerajaan yang masih setia kepada kerajaan Balhae mengirim seorang perwira wanita yang bernama Jeon Soha untuk melindunginya dan membawa pangeran tersebut kembali ke Balhae. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk tonton video ini sampai selesai. Film diawali dengan memperlihatkan kediaman salah satu pangeran Balhae yang sedang dijaga ketat. Tiba-tiba mereka diserang pasukan Killer Blade. Pasukan Killer Blade dapat mengalahkan para penjaga. Komandan pasukan yang bernama Gun Wapyong menghabisi sang pangeran. Keesokan harinya, di sebuah perkemahan militer, para panglima sedang berdiskusi. Mereka adalah jenderal-jenderal yang masih setia terhadap kerajaan Balhae. Salah satu jenderal mengatakan, Gun Wapyong sudah menghabisi satu-satunya calon raja mereka, yaitu Pangeran Suhyeon. Dengan kematian Pangeran Suhyeon, maka tidak ada lagi keturunan langsung Raja Balhae yang dapat menyatukan rakyat. Namun, salah satu jenderal mengatakan, masih ada satu pangeran lagi, namun dia sudah lama diasingkan, dan dia sudah melacak keberadaannya. Dia adalah Pangeran Jeonghyun. Mereka kemudian mengutus salah satu perwira pasukan yang bernama Jeon Soha untuk menuju kota Jungwon, tempat pangeran diasingkan, dan membawa kembali pangeran ke Balhae. Jeon Soha tiba di Jungwon. Dia mencari pangeran. Namun, pangeran ini ternyata sudah berganti nama menjadi Sosam, dan dia berbisnis barang antik. Ketika bertemu pangeran, Jeon Soha bertanya siapa nama pangeran yang sebenarnya. Sang pangeran malah mengajak Soha ke suatu tempat. Di sana sudah menunggu preman-preman pasar. Ternyata pangeran tidak percaya pada Jeon Soha. Dia menyangka Soha adalah seorang pembunuh. Namun dengan mudah Jeon Soha mengalahkan preman-preman tersebut. Pada malam harinya, Jeon Soha kembali menemui pangeran di rumahnya. Dia mengatakan kalau dia bukan pembunuh. Dia kemudian mengajak pangeran untuk kembali ke Balhae dan menjadi raja. Namun pangeran tidak percaya. Dia kemudian melarikan diri. Ketika sedang melarikan diri, pangeran bertemu dengan bos preman. Dia marah karena tadi siang anak buahnya dihajar Jeon Soha. Jeon Soha datang. Dia meminta agar para preman tersebut melepaskan pangeran. Tiba-tiba datang pasukan Killer Blade. Pasukan ini dipimpin oleh Ma Yonggok dan Mabul. Mereka menghabisi pimpinan preman. Para preman marah dan menyerang pasukan Killer Blade. Jeon Soha dan pangeran melarikan diri. Pasukan Killer Blade mengejarnya. Mereka berhasil lolos. Mereka berdua membeli kuda untuk melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Jeon Soha bercerita bahwa dia tumbuh dan besar di pangkalan militer. Ayahnya dibunuh oleh tentara Georan saat dia berumur 9 tahun. Dia tak punya keluarga lain. Malam harinya, mereka beristirahat di rumah kosong. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka memasuki sebuah kota. Pangeran akan menemui temannya. Dia menyuruh Jeon Soha untuk menunggu. Namun ternyata, pangeran berencana untuk kabur dari pengawasan Jeon Soha. Pangeran bertemu dengan temannya. Pangeran ingin mengambil uang yang dulu dia titipkan di temannya tersebut. Namun, temannya tersebut malah melaporkan keberadaannya ke pasukan Killer Blade. Mabul datang untuk menghabisi pangeran. Mereka bertarung dengan sengit. Walaupun dengan bersusah payah, pangeran berhasil mengalahkan Mabul. Jeon Soha yang sedang mencari keberadaan pangeran bertemu dengan Ma Yonggok. Pertarungan pun tak dapat dihindari. Ma Yonggok terdesak. Tiba-tiba pasukan Killer Blade datang. Jeon Soha melarikan diri.
Dia bertemu kembali dengan pangeran. Mereka berdua melarikan diri dari kejaran pasukan Killer Blade. Mereka berdua terjun ke sungai. Pasukan Killer Blade tetap tak mau melepaskan mereka. Mereka berdua berenang dan keluar di saluran pembuangan air. Pangeran bertanya ke Jeon Soha, mengapa dia bersikeras ingin membawanya pulang. Jeon Soha mengatakan karena dia yakin pangeran akan menjadi Raja Balhae yang baik. Pangeran mengatakan ia tak punya niat untuk ke Balhae, apalagi menjadi raja. Ia meminta Jeon Soha memberi satu alasan yang tepat kenapa ia harus ke Balhae. Jeon Soha mengatakan alasannya adalah karena pangeran belum pernah memberi persembahan ke makam ibunya. Ketika ke Balhae nanti, dia akan melewati makam ibunya. Jadi, pangeran bisa berziarah ke sana. Tiba-tiba muncul Gunhwapion dari dalam air. Dia langsung menyerang pangeran. Serangan tersebut mengenai punggung pangeran. Jeon Soha melawan Gunhwapion. Ternyata, Gunhwapion ini kungfunya sangat hebat. Jeon Soha terdesak. Pangeran melempar bom asap. Mereka berdua melarikan diri. Malam harinya, Gunhwapion menerima laporan dari Ma Yonggok kalau mereka mendapat pesan dari markas pusat. Ma Yonggok meminta izin untuk kembali mengejar Jeon Soha. Gunhwapion memberinya kesempatan selama 4 hari. Jika dia tak berhasil, maka tak ada kesempatan lagi. Di tempat lain, Jeon Soha mengobati luka pangeran. Ternyata, di punggung pangeran sudah ada satu bekas luka. Pangeran mengatakan, itu bekas luka perkelahian jalanan. Jeon Soha mengatakan, itu adalah bekas luka perang. Ternyata, pangeran ini pada usia 14 tahun, sudah ikut berperang melawan tentara Georan. Jeon Soha teringat ketika dia masih kecil, saat kampungnya diserang tentara Georan. Ternyata yang menyelamatkannya adalah pangeran. Dan bekas luka di punggungnya adalah luka saat pangeran melindungi dirinya. Namun saat ini, pangeran tidak tahu kalau Jeon Soha adalah gadis kecil yang dulu pernah ditolongnya. Dan setelah perang tersebut, pangeran diasingkan karena konflik keluarga. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka menyamar menjadi orang Georan karena akan melewati perbatasan. Dalam perjalanan, mereka melihat kekejaman tentara Georan terhadap rakyat. Hal ini membuat pangeran berubah pikiran. Dia menjadi yakin akan pergi ke Balhae. Tiba-tiba mereka diserang. Ternyata pasukan Killer Blade sudah mengepung mereka. Mereka berdua lari. Namun, pasukan Killer Blade dapat mengejarnya. Jeon Soha kembali berhadapan dengan Ma Yonggok. Ma Yonggok terdesak. Dia menggunakan senjata rahasia untuk menyerang Jeon Soha. Pasukan Killer Blade dapat dikalahkan. Ma Yonggok melarikan diri. Mereka berdua melanjutkan perjalanan kembali. Jeon Soha tampak kelelahan. Mereka sampai di pos milik tentara Balhae. Di sana dia bertemu dengan Jo Cheon-su. Namun tiba-tiba Jeon Soha pingsan. Ternyata senjata rahasia milik Ma Yonggok beracun. Jeon Soha kena racun senjata tersebut. Menurut Jo Cheon-su, racun tersebut sudah menyebar ke seluruh tubuh. Di tempat lain, Gunhwapion bertemu dengan atasannya. Atasan tersebut mengatakan kalau pasukan Killer Blade akan ditarik mundur dan menunggu tugas baru. Tugas untuk mengejar pangeran akan digantikan oleh pasukan Golden Bow. Gunhwapion tak setuju, namun pimpinan mengatakan itu perintah istana, jadi dia tak bisa melawannya. Jo Cheon-su mengobati luka Jeon Soha, sedangkan pangeran berjaga di luar. Keesokan harinya, Jo Cheon-su mengajak pangeran berziarah ke makam ibunya. Setelah sampai di makam, dia menyuruh Jo Cheon-su pulang untuk menjaga Jeon Soha. Gunhwapion bersama dengan pimpinannya berangkat untuk mengejar pangeran. Namun tiba-tiba Gunhwapion membunuh pimpinannya. Ternyata dia masih marah karena pasukannya akan digantikan oleh pasukan Golden Bow. Dia kemudian memerintahkan pasukan Killer Blade untuk mengejar pangeran kembali. Di tempat lain, Jeon Soha sudah siuman. Dia mencari pangeran. Jo Cheon-su mengatakan kalau pangeran di makam ibunya. Jeon Soha mau menyusulnya. Tiba-tiba dia melihat burung elang. Jeon Soha mengatakan kalau Gunhwapion ada di sini. Dan tiba-tiba Gunhwapion datang. Jo Cheon-su menyuruh Jeon Soha menyusul pangeran. Sedangkan Gunhwapion akan dihadapinya. Jo Cheon-su bertarung dengan Gunhwapion. Jo Cheon-su terluka parah.
terkena teknik rahasia milik Gun Wapyong. Pasukan Killer Blade ternyata sudah mengepung pangeran. Pangeran menghadapinya. Jeon Soha datang membantu. Mereka berdua berusaha untuk melarikan diri. Tapi datang Ma Yonggok dan pasukannya. Jeon Soha bertarung kembali dengan Ma Yonggok. Ternyata racun di tubuh Jeon Soha tak bisa dihilangkan. Ma Yonggok mengatakan kalau Jeon Soha memaksa menggunakan teknik bela diri, dia akan mati. Namun, Jeon Soha tidak peduli. Datang Gun Wapyong dan langsung menyerang pangeran. Jeon Soha dapat mengalahkan Ma Yonggok. Jeon Soha bertarung dengan Gun Wapyong. Ma Yonggok tewas, dan Jeon Soha terkena pedang Gun Wapyong. Pangeran gantian menghadapi Gun Wapyong. Gun Wapyong menggunakan teknik rahasianya untuk menghadapi pangeran. Teknik rahasia ini sebenarnya milik keluarga kerajaan Balhae. Dan pangeran pun menguasai teknik tersebut. Gun Wapyong mempelajarinya diam-diam. Namun ternyata Gun Wapyong yang terkena teknik rahasia tersebut. Tubuhnya hancur. Pangeran mengatakan hanya ada satu teknik militer yang dia kuasai, yaitu cara menyerap luka dalam. Gun Wapyong tidak menguasai teknik tersebut. Dan Gun Wapyong pun tewas. Pangeran menemui Jeon Soha yang terluka. Pangeran menanyakan kenapa dia tidak menceritakan kalau Jeon Soha adalah gadis yang dulu pernah ditolongnya. Jeon Soha mengatakan, karena pangeran akan menjadi raja, dan aku masih menganggap pangeran sama seperti 14 tahun lalu. Pasukan Georan datang dan mengepung mereka. Namun ketika pasukan tersebut akan menyerang, tiba-tiba mereka diserang duluan. Ternyata pasukan Balhae sudah datang dan langsung menghabisi pasukan Georan. Sebelum tewas, Jo Chen-su sempat menyalakan asap tanda bahaya, sehingga pasukan Balhae datang. Dan pada akhirnya, Jeon Soha pun tewas karena luka-lukanya. Di akhir cerita, terlihat pangeran memimpin pasukan dan rakyat Balhae untuk merebut kembali istana. Dan sampai di sini, film pun berakhir.